Baik, terima kasih teman-teman sekalian yang telah hadir di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Dan baru saja saya menuntaskan penyerahan surat rekomendasi untuk tingkat kabupaten kota. Tadi kurang lebih ada 116 calon kepala daerah yang secara langsung saya serahkan surat rekomendasi. Nanti ada lagi untuk calon gubernur, tetapi saya manfaatkan waktu yang ada ini untuk menyampaikan beberapa hal, karena 2-3 hari terakhir ini saya tentu diharapkan bisa menyapa teman-teman wartawan dan juga bisa menyampaikan sikap atau paling tidak pandangan Partai Demokrat terkait situasi politik 2 atau 3 hari terakhir ini. Kita tahu bahwa suasana politik yang begitu dinamis dan cukup hangat dan bisa dimengerti. Kami Partai Demokrat juga terus memantau situasi yang terjadi, terus mendengarkan suara rakyat, termasuk para mahasiswa dan berbagai elemen yang menyuarakan suaranya hari-hari ini. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan bahwa kami Partai Demokrat selama 3 hari terakhir ini benar-benar serius mengawal perkembangan situasi. Bahkan bisa dikatakan setiap hari sampai dengan malam hari kami melakukan rapat-rapat terbatas untuk membahas bagaimana situasi politik yang kita harapkan sebetulnya di minggu terakhir menjelang pembukaan pendaftaran pilkada di KPUD masing-masing ini secara resmi akan digelar. Tentu harapan kita pilkada bisa dijalankan dengan baik, dengan aman, damai, tapi juga demokratis dan konstitusional. Itulah semangat dari Partai Demokrat untuk konsisten menjaga konstitusi kita. Dan kami sekali lagi mendengar, juga menyerap aspirasi dari masyarakat luas, para mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat yang lain di berbagai daerah, bukan hanya yang di Jakarta. Tidak hanya yang turun ke jalan, tapi juga yang mengisi ruang-ruang media sosial. Kita harus mendengarkan suara rakyat. Dan tentu dengan mempertimbangkan dinamika pilkada yang benar-benar saat ini sudah masuk masa injuri. Bisa dikatakan tinggal menghitung hari, kita atau partai-partai politik harus segera menuntaskan segala proses administrasi sehingga para kandidat bisa datang ke KPUD masing-masing dan mendaftarkan diri sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Nah, oleh karena itu kami tentu mendukung agar KPU juga bisa segera mengeluarkan PKPU yang tentunya sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Saya ulangi, yang sejalan dengan keputusan MK. Dan juga ini tentunya segaris dengan pernyataan pimpinan DPR RI kemarin. Kami juga ingin meyakinkan bahwa ini bisa dikawal dengan baik. Oleh karena itu saya selaku pimpinan Partai Demokrat menginstruksikan kepada Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI dan jajaran yang terkait untuk mengawal dan menjaga sikap dan posisi Partai Demokrat ini yang tentunya segaris dengan kehendak rakyat Indonesia. Dan marilah kita semua, siapapun, dalam kapasitas apapun, kita jaga situasi politik yang tetap baik dan kondusif, walaupun selalu menjelang pilkada pasti menghangat, sesuatu yang wajar. Tetapi sekali lagi, kalau kita bisa menjaga suasana politik, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara juga tetap baik, maka tujuan pilkada untuk mencari pemimpin-pemimpin terbaik
di berbagai daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, sesuai dengan semangat dan spirit dari pilkada itu sendiri, insya Allah bisa tercapai. Tapi jika diselimuti dengan suasana yang tidak kondusif, justru bisa membuat permasalahan, kisruhan yang tidak baik bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu tentu kami ingin bersama dengan segenap elemen dan komponen bangsa lainnya untuk menyukseskan pilkada yang damai, demokratis, jujur, dan adil. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan untuk menjelaskan sikap dan pandangan Partai Demokrat yang sebetulnya sejak awal juga jelas. Hanya kesempatan yang baik ini bagus kalau saya bisa menyapa masyarakat melalui teman-teman media dan bisa menjelaskan posisi dan juga pandangan Partai Demokrat kali ini. Demikian, mungkin ada yang bisa atau ada yang ditanyakan, silakan. Selamat sore, saya Fikri dari Bloomberg Technos. Kan pimpinan DPR sudah menyatakan akan mengikuti putusan dari Mahkamah Konstitusi. Begitu pula dengan KPU yang mengatakan hal serupa seperti itu. Tetapi ada beberapa pandangan dari pengamat yang mengatakan kalau misalkan nanti harus tetap dikawal karena untuk hari Senin pada saat ada pertemuan antara KPU dan Komisi 2 itu ada kemungkinan arahan dari DPR untuk kembali memasukkan tujuan-tujuan politis dari DPR sebelumnya begitu. Nah, kalau misalkan hal itu terjadi betul, apa sikap yang akan dilakukan oleh dari Demokrat sendiri, Pak? Terima kasih. Ya, saya pikir jelas ya bahwa Demokrat itu juga punya nilai, punya idealisme, dan juga punya prinsip-prinsip dalam berpolitik dan menjalankan demokrasi di tanah air ini. Kami bertanggung jawab tentunya pada konstituen dan juga masyarakat luas. Dan saya rasa dengan prasangka yang baik, kita juga berharap semua komponen bangsa yang lainnya, partai-partai politik lainnya juga memiliki spirit yang serupa, yaitu kita ingin menghadirkan negara yang tegak pada konstitusinya. Kita bukan hanya memahami tapi menjalankannya dengan baik, dengan tanggung jawab. Tentu setiap keputusan ada yang suka, ada yang kurang suka, ada yang terima penuh, ada yang setengah terima, ada yang tidak terima. Yang jelas kita harus menghormati dan kami punya sikap untuk sekali lagi berada di garis konstitusional. Inilah yang akan kami perjuangkan dan tentunya di tengah-tengah dinamika pilkada saat ini, di atas segalanya kita ingin arah bangsa kita juga tetap lurus pada rel yang benar. Kita ingin Indonesia itu semakin maju dan sejahtera. Dan kita harus mengawali langkah demi langkah ini sesuai dengan koridor konstitusi yang ada di Indonesia. Di luar itu tentu bisa tidak baik ujungnya. Dan saya berharap ini juga terus kita perjuangkan bersama-sama. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi? Izin Mas Ketum, Fadil dari Detikom. Masih berkaitan dengan keputusan MK. Ini kan dari hasil putusan MK berarti membuka peluang bahwasannya akan ada calon selain Pak RK gitu ya Mas Ketum. Saat ini kan Pak RK dengan Pak Darmakun yang sudah terlihat untuk maju dalam Pilgub. Nah, Demokrat sendiri memandang seperti apa sih ketika nantinya jika ada calon lain yang muncul yang akan menjadi penantang dari Pak RK, karena kan Demokrat mendukung Pak RK gitu ya Mas. Terus kemudian yang kedua terkait soal usia, ini juga berkaitan dengan MK. Ini kan Kim Plus itu sudah memberikan sinyal bahwa ada dukungan untuk Pak Ahmad Lutfi di Jawa Tengah yang akan juga disandingkan dengan Mas Kaisang. Cuman dengan adanya aturan ini kan Mas Kaisang bisa terbentur gitu untuk dirinya maju ke Pilgub Jateng. Nah, pandangan Demokrat juga seperti apa Mas Ketum? Makasih Mas. Terima kasih. Pertanyaannya, apakah atau bagaimana jika ada kompetisi baru di DKI Jakarta? Kalau memang setelah keputusan MK dijalankan dan hadir peluang
koalisi baru atau kandidat baru di Jakarta, saya rasa wajar dan bagus-bagus saja. Artinya kembali ruang demokrasi terbuka, dan menurut kami ketika itu terjadi, saya rasa yang penting berapapun pasangan calon, berapapun koalisi yang terbentuk, bukan hanya DKI Jakarta tapi di mana-mana di seluruh Indonesia, asalkan kita bisa menjamin demokrasi ataupun pilkadanya berjalan dengan demokratis, dengan jujur dan adil serta terbuka, saya rasa sekali lagi ini baik untuk rakyat dan baik untuk masyarakat, baik untuk masa depan kita semuanya. Oleh karena itu jika ada, ya tentu harus menjadi bagian dari langkah-langkah persiapan dari Kim yang tentunya berharap juga bisa sukses dan menang dalam pilkada di Jakarta. Dan saya rasa menghadapi satu lawan, menghadapi dua lawan, yang penting strateginya jelas, kemudian dijalankan dengan baik, efektif. Saya rasa kans kemenangan itu juga selalu ada dan baik untuk Kim. Dan ini menurut saya berlaku untuk semua daerah. Kita tidak boleh menganggap remeh situasi apapun dalam pilkada, dalam kompetisi politik, apapun bisa terjadi. Anything can happen. Jadi kita harus bersiap yang terburuk, tapi juga berharap yang terbaik. Itulah semangat kita. Mudah-mudahan siapapun nanti yang bertanding, berkontestasi, paling tidak kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, memberikan dukungan penuh, bekerja sama dengan baik, sehingga kans kemenangan juga tidak akan kemana-mana. Kira-kira begitu. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan terkait dengan usia ini ya, apakah akan mengubah peta politik di pilkada Jawa Tengah? Yang jelas, kembali saya tidak ingin masuk ke wilayah itu terlebih dahulu karena kami sendiri belum mengambil keputusan final. Tetapi yang jelas, ya kami kedepankan terlebih dahulu persyaratan yang harus bisa dipenuhi oleh para kandidat. Dan kembali karena kami tadi sudah menyampaikan, kita akan menghormati dan menjalankan apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada tahun ini, maka itu yang pertama-tama harus kita penuhi bersama. Baru setelah itu kita lihat lagi opsi dan peluangnya seperti apa. Terima kasih. Baik, cukup ya Ketum? Atau bisa satu lagi? Selamat siang, Carla dari Kompas mau menanyakan terkait dengan kemarin ada pembatalan revisi undang-undang pilkada, bagaimana posisi Kim saat ini? Apakah masih tetap solid? Kemudian untuk Demokrat sendiri, apakah masih mantap mendukung RK? Terima kasih. Ya, Kim apakah tetap solid? Saya pikir masih solid ya. Saya merasakan masih solid, dan ketika kita menghadapi dinamika seperti ini, yang jelas ya kita harus sama-sama menghadapinya dengan baik begitu. Tetapi kita kembali kepada bagaimana kita harus mendengarkan suara dan kehendak rakyat. Di sini saya boleh menyampaikan pandangan pribadi atas nama Partai Demokrat bahwa pada akhirnya bukankah itu yang kita perjuangkan selama ini, suara dan aspirasi rakyat. Dan paling tidak dengan apa yang telah terjadi kemarin, kita juga punya harapan bahwa dalam berbagai situasi, mari kita duduk bersama, kita pikir baik-baik segala konsekuensi untuk masyarakat, bangsa dan negara kita, termasuk dalam urusan politik dan demokrasi. Kalau berbicara DKI Jakarta, apakah kemudian Demokrat punya opsi yang lain? Rasa-rasanya selalu kan sebelum janur kuning seperti itu, tetapi bagi kami tetap melakukan langkah-langkah. Bahkan tadi saya mendapatkan laporan dari Sekjen untuk saudara Ridwan Kamil juga sudah melakukan komunikasi politik dengan jajaran Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat yang ada di Jakarta. Ini adalah bagian dari mekanisme internal partai. Pada saatnya nanti tentu akan sampai ke Dewan Pimpinan Pusat, bahkan urusan pilkada tingkat provinsi itu juga menjadi bagian dari
konsultasi kami dengan Majelis Tinggi Partai. Oleh karena itu masih ada waktu, walaupun tidak panjang waktunya, kita tahu sekali lagi sudah menghitung hari, tapi dalam politik ya momentum itu bukan dilihat dari hari, tetapi juga melihat situasi yang berkembang saat ini. Saya pikir itu teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatian dan kesediaannya untuk hadir di Dewan Pimpinan Partai Demokrat. Baik, kami panggilkan calon Wakil Bupati dari Kabupaten Luwu Timur, Bapak Usman Sadik, untuk ke tengah. Dipersilakan kepada Ketum AHY untuk menyerahkan surat rekomendasi kepada calon dari Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, siap. 1, 2, 3. Komando. Salam komando tangannya. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon izin Ketum, mohon izin teman-teman wartawan. Dengan demikian selesai sudah. Kita akan break dulu. Kita akan lanjutkan dengan pilkada provinsi nanti ya.